Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu ya? Selamat Bu Guru ucapkan kalian sudah naik di kelas 6. Siap belajar kembali ya? Yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1. Selamatkan makhluk hidup. Menjelaskan pengertian teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Teks laporan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak. Secara umum, teks laporan terdiri dari beberapa jenis, antara lain teks laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan peristiwa. Kali ini kita akan mempelajari teks laporan hasil pengamatan. Teks laporan hasil pengamatan berisi informasi atau pernyataan umum, kumpulan fakta atau hasil pengamatan, dan simpulan. Suatu laporan berisi informasi tentang suatu hal atau kejadian yang diamati, meliputi waktu, tempat, hingga proses, dan dilakukan dengan pengamatan secara langsung, dinamakan laporan pengamatan. Laporan yang dibuat berdasarkan fakta, bukan berdasarkan imajinasi penulis. Untuk mengetahui isi dari suatu laporan, perlu mencermati laporan tersebut dengan saksama. Menentukan ide pokok dari teks laporan. Anak-anak, untuk mengetahui isi laporan tersebut, kita dapat menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam laporan. Ide pokok berisi tentang ide yang mendasari dari teks laporan. Ide pokok dapat ditemukan dalam kalimat utama. Masih ingat ya nak ya kalimat utama? Kita bahas di kelas 5 dahulu. Kalimat utama tersebut dapat dijumpai di awal atau di akhir suatu paragraf. Langkah-langkah dalam menentukan ide pokok dalam laporan yaitu: yang pertama, mencermati bacaan; yang kedua, memahami isinya dengan mencari kata-kata kunci; yang ketiga, temukan dahulu kalimat utamanya yang lebih banyak dibahas dalam laporan tersebut. Yang keempat, di dalam kalimat utama itu terdapat ide pokok. Selanjutnya kita cermati soal yang sudah Bu Guru tuliskan. Simak baik-baik ya. Buka buku paket kalian halaman 3 pada bacaan perkembangbiakan tanaman padi. Paragraf pertama. Di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian besar masyarakat. Beberapa daerah penghasil padi terbesar di Indonesia antara lain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Mana kalimat utamanya? Tentukan dahulu ya nak. Kalimat utama pada laporan tersebut, pintar, terdapat pada kalimat pertama, yaitu di Indonesia, padi menempati urutan pertama sebagai sumber bahan makanan pokok sebagian masyarakat. Kalian ingat bahwa kalimat utama itu kalimatnya utuh, sedangkan ide pokok itu terdapat di dalam kalimat utama. Kalimatnya bisa berupa kalimat utama utuh atau hanya kata-kata penting yang dituliskan. Nah, untuk laporan ini, kalimat utamanya ada di awal kalimat.
Sedangkan ide pokoknya adalah di Indonesia, padi merupakan bahan makanan pokok masyarakat. Atau bisa juga ide pokoknya adalah padi merupakan sumber makanan pokok utama di Indonesia. Ide pokok boleh menggunakan bahasa kalian sendiri, tetapi tetap menggunakan kata-kata kunci. Demikian anak-anak pelajaran hari ini. Ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Jangan lupa kerjakan latihan soal yang sudah Bu Guru berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.